Sahabat Pastor Corner yang dikasih Tuhan, minggu besok tanggal 29 November 2020 kita memasuki Advent pertama. Dan di minggu Advent pertama biasanya kita mengenal yang namanya tahun liturgi gereja yang baru, atau kita mengenalnya dengan istilah tahun liturgi B berdasarkan leksionari. Jadi dalam tahun liturgi gereja yang baru, di sini kita akan bersama-sama merayakan peristiwa tentang karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, apa sih arti dari kata Advent itu? Kata Advent itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Jadi Advent adalah masa yang menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Nah, oleh karena itu, di dalam menantikan kedatangan Kristus ke dunia, umat dituntut untuk hidup di dalam kesabaran. Jelas ini tidak mudah. Sahabat-sahabat Pastor Corner yang dikasih Tuhan, masa Advent itu selalu memiliki dimensi penantian akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia, yaitu melalui kelahiran Kristus, kedatangannya di masa lalu, dan juga penantian akan kedatangannya di masa depan sebagai Hakim Agung buat kita semua. Oleh karena itu, Advent adalah di masa lalu dan masa depan yang menyatu jadi satu. Minggu Advent pertama dan kedua biasanya berfokus pada dimensi eskatologis, yaitu penantian akan kedatangan Tuhan pada akhir zaman, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan mengajak umat pentingnya untuk hidup menantikan harapan dan terus hidup berpengharapan. Sementara minggu Advent ketiga dan keempat, ini ada penantian akan kedatangan Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya pada hari Natal. Sahabat-sahabat Pastor Corner yang dikasih Tuhan, berbicara tentang menantikan kedatangan Tuhan, kita fokus betapa pentingnya kita menghayati apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Mari kita akan melihat bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat Alkitab ini mau memperlihatkan pada kita bahwa Yesaya sedang menghibur bangsa Israel yang ada di tempat pembuangan di Babilonia. Mereka hidup dalam tekanan dan penderitaan, dan itu membuat mereka putus asa dan tidak berpengharapan. Di dalam keterpurukan persoalan yang begitu menghimpit itulah, maka Yesaya mengajak bangsa Israel untuk menanti-nantikan Tuhan. Mengapa menanti-nantikan Tuhan penting? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kekuatan. Yesaya tidak hanya memperlihatkan tentang peran penting Tuhan bagi Israel, tetapi Yesaya juga memperlihatkan bahwa kita harus meneladani burung Raja Wali. Burung Raja Wali, apa yang menarik darinya? Burung Raja Wali ketika dia berhadapan dengan badai, maka dia tidak menghindarkan badai, tapi justru dia membiarkan dirinya, dia membentangkan kedua sayapnya mengikuti kemana arah putaran badai. Dengan menyerap kekuatan badai, dia dapat terbang semakin tinggi ke angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga burung Raja Wali itu menjadi kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai itu bisa berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Sahabat-sahabat Pastor Corner yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19
sering membuat banyak orang menjadi lemah dan semakin redup semangatnya. Tinggal sekali tiupan badai lagi, maka lurus sudah harapan kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa jikalau nanti vaksin COVID-19 akan dibagikan, kiranya itu memberi dampak buat kehidupan dan kesehatan kita. Karena itu walaupun kita dalam masa-masa yang susah, semangatnya mudah, kita diingatkan di minggu Advent pertama ini betapa pentingnya kita menanti-nantikan Tuhan. Dan kita diingatkan untuk meneladani seperti yang dilakukan oleh burung rajawali. Kita perlu aktif dalam menantikan Tuhan. Mengapa kita perlu aktif? Karena kalau kita di dalam penantian kita hanya pasif, maka tidak ada satu perubahan pun yang bisa terjadi. Tidak ada satu prestasi pun yang bisa kita wujudkan. Tapi kalau kita dalam masa penantian kita aktif dan produktif, maka banyak yang bisa kita kerjakan dan kita bisa menikmati indahnya hidup ini. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa tetap menantikan Tuhan dengan aktif? Yang pertama adalah jangan pernah padamkan harapan kita dari Tuhan. Harapan adalah energi positif yang membuat kita berani mengatasi persoalan hidup yang menimpa kita. Yang kedua, jangan pernah memilih jalan pintas. Jalan pintas itu indah dan menyenangkan. Tapi jalan pintas tidak pernah membuat kita dewasa dan matang ketika kita menghadapi berbagai persoalan ini. Selamat memasuki minggu Advent. Temukanlah harapan di dalam menantikan kedatangan Tuhan lewat berita yang kita dengar di masa Advent, dan alamilah kekuatan dari firman-Nya yang boleh kita terima dan dengarkan. Tuhan berkati. Amin.